Malam itu, hujan turun deras. Amran sedang mencuci motornya di depan kosan, sendirian. Tiba-tiba, seseorang berdiri di hadapannya. Itu Rani, pacarnya. Baju Rani basah kuyup, tubuhnya kotor, dan rambutnya menempel di wajah. Namun yang membuat Amran terdiam, wajah Rani pucat seperti mayat. "Rani, dengan siapa kamu kesini? Kok nggak bilang-bilang?" Rani hanya menatap, tanpa senyum. Amran panik, segera membawanya masuk ke rumah. Memberi handuk, menyuruh Rani membersihkan diri. Karena tak ada pakaian perempuan, Amran terpaksa meminjamkan bajunya sendiri. Saat Rani berjalan ke kamar mandi, Amran tidak melihat. Jejak kaki Rani tidak meninggalkan bekas air di lantai. Besok malam, Amran akan menyadari ada yang sangat aneh dari Rani. Sejak malam itu, Rani tinggal di kosan Amran. Aneh, biasanya Rani ceria dan cerewet. Namun sekarang, ia pendiam, tatapannya kosong. Amran tak terlalu peduli, yang penting Rani berada di sisinya. Tapi malam itu, Rani melakukan hal yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Tanpa menolak, tanpa marah, Rani menyerahkan tubuhnya pada Amran. Padahal dulu, sedikit saja Amran merayu, Rani akan marah dan menangis. Kini, Rani hanya berbisik pelan. "Tidak apa-apa, Mas. Aku milikmu." Tubuh Rani dingin seperti air hujan. Namun, Amran menutup mata dan mengabaikan perasaan aneh itu, dan melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Dalam hati, Amran berjanji akan bertanggung jawab. 7 hari berikutnya akan menjadi hari-hari yang tak pernah bisa Amran lupakan. Hari pertama, Rani memasak untuk Amran. Hari kedua, Rani mencuci pakaian. Hari ketiga, Rani menunggu Amran pulang kerja di depan pintu. Selama 7 hari, Rani melayani Amran seperti seorang istri. Namun, ada yang aneh. Rani tidak pernah makan. Rani tidak pernah keluar rumah di siang hari. Dan setiap malam, tubuhnya selalu dingin. Pada malam ke-6, Amran terbangun dan mendapati Rani duduk di depan cermin, menatap bayangannya sendiri. "Aku cuma sebentar lagi, Mas," kata Rani lirih. Amran bertanya, "Maksud kamu apa?" Rani hanya tersenyum. Senyum yang membuat bulu kuduk berdiri. Dan pagi hari ke-7, Amran menemukan sebuah surat. Di atas meja ada sepucuk surat, tulisan tangan Rani. "Mas, aku pamit pulang. Jangan mencariku. Jangan menungguku. Aku tidak akan kembali." Amran bingung. Padahal semalam Rani masih tidur di sampingnya, bahkan bermesraan sampai lewat larut malam. Rasa bersalah menghantam dadanya. Ia merasa telah merenggut kesucian Rani. Jangan-jangan itu yang membuat Rani pergi. Tanpa berpikir panjang, Amran memutuskan menyusul Rani ke kampung halamannya. Untuk itu, Amran terpaksa bolos kerja. Ia ingin melamar Rani, bertanggung jawab. Namun sesampainya di rumah Rani, orang tua Rani justru menangis melihat Amran. Ibunya berkata dengan suara bergetar, "Rani sudah meninggal, Nak." "Meninggal? Tidak mungkin. Tidak mungkin Rani meninggal. Malam tadi masih bersamaku," pikir Amran. 7 hari lalu, Rani mengalami kecelakaan. Ia meninggal di tempat. Ponselnya hilang. Ini membuat keluarga Rani hilang kontak untuk dapat menghubungi Amran. Tak ada juga yang tahu alamat kosan Amran. Ibunya berkata pelan, "Kalau kami tahu alamatmu, kami pasti sudah memberitahu." Amran jatuh terduduk. 7 hari,
Rani tinggal bersama Amran. 7 hari, Rani melayani Amran seperti seorang istri. 7 hari, ia tidur dan bercinta dengan perempuan yang sesungguhnya telah meninggal. Amran menangis. Di dalam tangisnya, ia mendengar bisikan yang sangat ia kenal. "Terima kasih, Mas. Aku hanya ingin berpamitan. Sebelum pergi, aku ingin membahagiakanmu." Bahagia memang, tapi menyimpan luka yang dalam bagi Amran. Karena ternyata kebahagiaan yang diberikan Rani tak akan dapat diraihnya kembali. Semuanya pergi, berlalu bersamaan takdir. Jangan lupa subscribe dan tonton kisah lainnya Pengantar Jenazah.